Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Bahasa. Sekarang kita akan membahas sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia sebagai dasar dari materi yang akan kita bicarakan selama beberapa konten ke depan. Iya, dan jangan lupa satu lagi, ini adalah pemantik diskusi. Oh iya, Itu ini sekali adalah pemantik diskusi untuk nanti kalian renungkan dan kalian cari sumber-sumber terkait dengan materi yang kita sajikan untuk jadi lanjutan diskusi Anda menelusuri materi. Baik, sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia, kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu berawal dari BM dan banyak yang mempertanyakan mengapa bahasa Indonesia kita itu diambil dari bahasa Melayu, mengapa tidak bahasa yang lain. Kemudian saya kira bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu dua hal yang berbeda. Itu banyak muncul pertanyaan seperti itu. Jadi kalau mau menelusur sejarah bahasa Indonesia, baiknya diawali dari tahun keberapa atau era yang mana. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab Karena memang faktanya itu serumpun. Kalau kita ingin berangkat, saya kira kita berangkat dari konsep formalisme historis gitu ya. Dari konsep kesejarahan yang telah diformalkan. Dari konsep kesejarahan yang telah diformalkan ini kita tahu bahwa kita berangkatnya dari ejaan ya. Karena biasanya formalis sejarah bahasa Indonesia itu biasanya dikaitkan dengan proses pengukuhan bahasa dalam format gramatikal yang kita sebut sebagai perstandaran gramatikal atau disebut dengan ejaan itu. Maka kita berangkat dari situ, nanti kita bisa menarik itu mundur atau bisa bergerak maju. Kalau kita melihat dari situ sebenarnya, dan kita sama tahu di referensi teman-teman mahasiswa juga sudah, saya yakin sudah mengetahui bahwa ejaan pertama kita adalah Van Ophusen ya, pada tahun 01 kalau tidak salah ya, 1901. Ini merupakan ejaan yang pertama yang muncul dalam khasanah kebahasaan Indonesia. Ejaan ini merupakan proyek standarisasi bahasa yang sebelumnya kalau Anda membaca di ensiklopedia Kemendikbud, kalau saya tidak salah ingat webnya, itu menyatakan bahwa sebelum itu orang-orang Melayu, orang-orang di wilayah Kepulauan Nusantara itu menggunakan bahasa Melayu dan bahasa tulisnya adalah bahasa Arab Jawi atau bahasa Arab Jawi gitu ya, atau bahasa Melayu. Di situ ada hal yang menarik karena apa? Wujud bahasa tulis sebelum 1901 ya, itu rata-rata menggunakan bahasa Jawa, Arab Pegon. Ya, bahasa Jawa, Melayu, Jawi. Itu monggo silakan dicek di situ beberapa web, mungkin di Google bisa langsung akan muncul gitu. Tapi apakah itu berbeda dengan Arab Melayu? Ya iya, itu Arab Melayu. Oh berarti Arab Melayu. Beda dengan Pegon. Ya, Beda kalau dengan Pegon itu disebut dengan Jawi, bahasa Melayu Jawi. Tapi karakternya sama. Ya, bentuk tulisnya dalam menggunakan bahasa Arab, tetapi cara pengucapannya atau pelafalannya itu merupakan transliterasi dari bahasa Indonesia sebenarnya. Bahasa Melayu, maaf. Bahasa Melayu. Kemudian ada inisiasi dari pemerintah kolonial Belanda untuk memunculkan, untuk menstandarkan bahasa Melayu yang digunakan di wilayah mereka, di wilayah kolonial Belanda, di wilayah kolonialismenya Belanda, di wilayah jajahannya Belanda, yaitu di Nusantara. Maka muncullah ejaan Van Ophusen ya pada tahun 1901. Ini menjadi menarik karena jika kita lihat dari sejarah itu, maka sebenarnya ejaan Van Ophusen itu mencoba mengubah paradigma dari bahasa Arab Melayu, ya bahasa Melayu itu kemudian diubah secara penulisan menjadi bahasa Latin. Nah, ini tonggak yang pertama. Kemudian tonggak ini kemudian diwujudkan juga
ketika itu tahun 1900 awal kita sama tahu bahwa pemerintah Belanda di Belanda sendiri ada pertentangan antara orang-orang yang menuntut ya balas budi politik etis ya. Salah satu tokohnya adalah Van de Venter yang memunculkan trilogi Van de Venter, Trias Van de Venter, yaitu edukasi, irigasi, dan imigrasi. Nah, proses ini juga memunculkan satu produk namanya Komite Bacaan Rakyat yang muncul pada tahun 1908 kalau saya tidak salah, 07 atau 08. Komite Bacaan Rakyat ini mencoba membatasi bacaan-bacaan yang disebarkan oleh pemerintah kolonial untuk masyarakatnya. Dan ini sebenarnya praktik ini tidak bisa dilepaskan dari praktik balas budi atau praktik politik etis itu. Kenapa saya menyatakan ini menarik? Karena di situ ada persilangan di situ nanti, ya. Bahwa bahasa yang digunakan secara formal, diformalkan oleh pemerintah kolonial Belanda itu adalah bahasa Indonesia khas Melayu, yang lebih cenderung kepada Melayu tinggi. Kenapa saya bisa seperti itu? Maka saya tadi secara sepintas berbicara tentang Komite Bacaan Rakyat yang kemudian pada tahun 1900 sebelum 1920 ya itu berubah menjadi Balai Pustaka. Ya. Ini akan kita lihat di situ bahwa ada standarisasi bahasa itu dilihat dari etniknya yaitu Melayu begitu, karena Balai Pustaka secara tersurat itu menyatakan bahwa salah satu teks bisa diterbitkan oleh Balai Pustaka kalau menggunakan bahasa Melayu tinggi. Sedangkan bahasa Melayu rendah tidak. Maka di situ ada pemilahan yang ada satu wilayah ya itu menggunakan bahasa Melayu tinggi, dan ada satu wilayah politik menggunakan bahasa Melayu tinggi, dan satu wilayah politik menggunakan bahasa Melayu rendah. Ini bisa kita lihat jejaknya sampai hari ini, sebenarnya bisa kita lihat. Bagi orang-orang yang mengikuti Balai Pustaka, maka mereka cenderung menggunakan bahasa Melayu tinggi yang lebih dekat kepada etnik Melayu Minang, etnik Melayu Sumatera ya. Sedangkan bahasa-bahasa Melayu rendah ini lebih dekat pada bahasa Melayu Pasar. Kalau sebagai contoh kita ambil dua hal gitu ya, yang mungkin diterbitkan tidak jauh berbeda durasi waktunya, yaitu antara novel-novel Siti Nurbaya contohnya yang paling ikonik dari Balai Pustaka dengan novelnya Marco atau Semaun ya. Novelnya Mas Marco Student Hijau itu diterbitkan ya dalam durasi waktu yang hampir mirip kisaran waktunya, atau novel Semaun Hikayat Kadirun. Ini menjadi menarik karena apa? Yang satu diterbitkan oleh Balai Pustaka dari segi bahasa saja berbeda begitu. Yang Semaun dan Marco ya ini mungkin bagi beberapa orang yang membaca sejarah akan selalu memberi label mereka itu komunis, karena memang ketika itu ya Semaun kita tahu sebagai salah satu tokoh Partai Komunis Indonesia. Tapi sebelum dia menjadi tokoh Partai Komunis, dia itu penulis yang handal sebenarnya. Salah satu magnum opusnya itu adalah novel judulnya Hikayat Kadirun. Ini novel yang sangat menarik menurut saya. Marco juga sama ya. Marco juga menulis sebuah novel tentang kondisi sosiokultural zaman kolonial dalam novelnya Student Hijau. Ini dua orang ini menulis dengan gaya bahasa Melayu rendah sebenarnya, atau Melayu pasar. Sedangkan orang-orang yang berafiliasi ke Balai Pustaka ini menggunakan bahasa Melayu tinggi. Nah, ini gesekan ini terus muncul sampai kita sama tahu muncul Balai Pustaka dalam kesusastraan kita, muncul periode Balai Pustaka, muncul periode Bujangga Baru. Dan ketika gesekan ini muncul, ya kita tahu bahwa tahun 1928 itu muncul konsep penyatuan identitas ya. Yang sebelum itu identitas itu parsial, nasionalisme masih nasionalisme etnik begitu. Ya, kemudian pada tahun 1928 muncullah identitas baru, yaitu berbahasa, berbangsa, bertanah air satu, yaitu Indonesia. Ini cita-cita yang sebenarnya sudah muncul sejak awal, bahwa ada hasil dari politik etis itu membuat satu kaum terdidik gitu ya, melahirkan kaum terdidik pribumi yang akhirnya menyadari bahwa mereka itu sekarang berada pada wilayah yang berbeda dengan penguasa mereka, yaitu pemerintah kolonial. Dan gesekan-gesekan itu mulai 1900 awal itu titik temunya adalah pada tanggal 28 itu. Meskipun sebelum itu ya, kalau saya tidak salah ingat pada tahun 24 itu Soekarno sudah mendirikan PNI ya.
Tapi gesekan itu muncul sampai tahun 28 memunculkan identitas nasionalisme yang sama. Ini merupakan menarik karena identitas ini muncul jauh sebelum kita memproklamirkan sebuah negara ya secara politis. Ya secara kultural itu ada kesamaan rasa begitu ya, ada kesamaan rasa yang membuat orang itu sama-sama mencitrakan diri sebagai orang Indonesia. Tapi secara politis tidak gitu. Secara politis belum itu. Kembali lagi pada poros permasalahan, bukan yang sering juga jadi pertanyaan adalah mengapa namanya Indonesia? Mungkin itu. Jadi sebelum kita ngomong bahasa Melayu, kemudian mengapa namanya bahasa Indonesia, yang sering ditanyakan mengapa tidak memakai bahasa Melayu. Kemudian muncul pertanyaan lagi, mengapa namanya negara Indonesia? Ya. Kalau nama Indonesia secara historis, ya nama Indonesia sendiri sudah dikenal pada tahun 1800, saya lupa lebih tepatnya begitu. Nama itu muncul pada jurnal ilmiah, saya juga lupa. Kalau nggak salah Jerman ya, penulisnya adalah Jerman. Itu sudah muncul nama Indonesia, arti yang memiliki arti adalah wilayah kepulauan di sebelah selatan Indis. Indo itu adalah kebudayaan Indis sebenarnya, yaitu kebudayaan yang kita sebut sekarang sebagai India. Asia itu adalah nation itu pulau-pulau. Berarti Indonesia sebenarnya adalah pulau-pulau yang berada di wilayah pesisir selatan India. Itu disebut dengan Indonesia itu. Ya, sebelum itu sebenarnya muncul juga kepulauan ini disebut dengan Melayu-nesia. Pernah disebut sebagai itu. Karena etnis yang mendiami wilayah geografis itu adalah etnis Melayu. Ya. Kemudian menjadi menarik karena kenapa kok kemudian muncul kata Indonesia? Ini ya sekali lagi bahwa persinggungan tentang nation, tentang nasionalisme itu sudah muncul sejak awal 1900-an ya. Ketika muncul kesadaran politik, kesadaran berbangsa yang pada awalnya dilakukan secara parsial gitu ya, maka muncul Yong Java, muncul beberapa partai-partai yang semuanya parsial, ada identitas kultural, identitas etnik contohnya. Kemudian ada identitas religi, munculnya Serikat Islam atau Serikat Dagang Islam sebelum itu yang akhirnya pisah menjadi Serikat Dagang Islam SI Merah dan SI Putih dan lain sebagainya itu. Tetapi kesadaran bahwa perlawanan parsial ini tidak lagi mencukupi, tidak bisa menemukan satu gebrakan daya dobrak yang cukup gitu ya, daya dobrak yang mumpuni begitu untuk melahirkan sebuah konsep politik yang baru. Maka ini kesadaran parsial ini akhirnya membentuk sebuah karena kesamaan nasib, kesamaan rasa ya, maka membentuk sebuah identitas sama. Lah, Soekarno menyebut itu sebagai identitas Indonesia, ya, atau pemuda-pemuda pada tahun itu, pada tahun tokoh-tokoh priayi, tokoh-tokoh hasil politik etis itu membuat menyepakati satu identitas baru yang melingkupi semua etnik pada wilayah pulau-pulau di selatan India itu dengan istilah Indonesia. Gitu. Dan itu sudah muncul sebenarnya. Maka saya sebut di awal, secara ide itu sudah muncul pada tahun 1928. Jauh sebelum kemerdekaan. Jauh sebelum kemerdekaan. Maka ada istilah, ada Sumpah Pemuda itu. Maka makna Sumpah Pemuda itu tidak sekedar pengucapan sumpah, tapi harus kita ingat bahwa di sini pada peristiwa itu ada penyatuan, ada fusi, gitu ya. Ada fusi dari berbagai ideologi yang berbasis etnik, yang parsial, gitu. Ada etnik, ada berbasis agama, banyak sekali gitu ya. Kemudian menjadi satu fusi, yaitu tujuannya satu, yaitu berbahasa, bertanah air, dan berbangsa Indonesia. Kalau kita lihat dari sejarah bahasa, kita tahu bahwa sebenarnya Soekarno berpendapat kalau melihat kemapanan berbahasa, jumlah penutur bahasa dan kualitas sastranya, maka hanya ada dua bahasa yang layak dijadikan sebagai bahasa yang menyatukan wilayah di selatan India itu. Yang potensial untuk itu, yaitu yang pertama bahasa Melayu, yang kedua bahasa Indonesia. Ya.
Di sini bahasa Jawa. Bahasa Yang Jawa. kedua adalah bahasa Jawa. Tetapi menarik untuk dilihat bahwa Soekarno tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pemersatu, ya, sebagai bahasa politis, bahasa pemersatu pulau-pulau itu, tapi lebih memilih pada bahasa Melayu yang secara penutur jumlahnya agak jauh, ya jauh lebih sedikit daripada penutur bahasa Jawa. Ini ada muatan politis bahwa Soekarno tidak ingin menjadikan satu etnis mayoritas dengan menggunakan bahasa mayoritas. Yeah. Ya, ada politik bahasa di situ. Soekarno lebih menginginkan munculnya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional karena Melayu bukan etnis mayoritas. Ya. Kemudian ada latar belakang historis. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kenapa memilih Melayu lebih dekat dengan Melayu Riau gitu. Karena Kesultanan Riau adalah salah satu kesultanan yang sampai akhir tegas menolak Belanda gitu. Ya, tegas dengan kemandiriannya, dengan kemerdekaannya, maka itu dijadikan sebagai ikon. Ya. Kita sama tahu bahwa Soekarno untuk menumbuhkan nasionalisme itu memunculkan beberapa ikon-ikon, beberapa jargon-jargon. Contoh dijajah Belanda sekitar 350 tahun contohnya, padahal ada buku baru menyatakan bahwa sebenarnya tidak selama itu karena tidak ada satupun wilayah Indonesia yang pernah dijajah selama 350 tahun gitu. Ini kan sebenarnya idiom, slogan, jargon yang dimunculkan untuk membantu nation itu, membentuk satu kesamaan rasa, menjadi dorongan itu, keyakinan bersama. Keyakinan bersama, maka muncullah bahasa yang disebut sebagai bahasa Indonesia itu. Sebagai juga kita harus ingat bahwa kepulauan wilayah di selatan India itu dibagi oleh beberapa penguasa kolonial gitu ya, beberapa penguasa. Ada yang wilayah-wilayah dikuasai oleh Britania Raya, Inggris. Ada beberapa wilayah dikuasai oleh Spanyol, ada beberapa wilayah dikuasai oleh Portugal, dan ada beberapa wilayah dikuasai oleh Belanda. Nah, untuk membedakan itu, maka ada istilah Melayu atau Negara Federasi Malaya ya, yang merdeka pada tahun 60-an, sebelum itu disebut dengan Melayu, atau ada wilayah-wilayah jajahan Belanda yang disebut dengan India Timur, West Hindi begitu ya. Itu. Lah, bahasa Indonesia yang bahasa Melayu yang dimunculkan standarisasinya oleh Van Ophusen itu adalah bahasa Melayu yang membedakan bahasa Melayu ala pemerintah kolonial yang digunakan di wilayah kolonial pemerintahan Belanda. Yang berbeda, maka penyebutannya nanti akan berbeda dengan bahasa Melayu yang berada di wilayah pemerintahan kolonial Inggris. Ya. Oke, itu untuk dasar pembedaan mengapa disebut bahasa Indonesia dan mengapa bahasa Melayu, dan mengapa bahasa Indonesia kita berbeda dengan bahasa Melayu meskipun dikatakan akarnya sama.